Nah, ini kita pangkas ini ya, ujungnya. Tujuannya untuk menyetop nutrisari. Enak aja lu ngomong. Nutrisari, astagfirullah. Kalau pertumbuhan ya. Tapi kalau sudah mendekati waktu pruning ini, saya menggunakan pupuk. Potong misalkan ini 2 daun dah, tujuannya untuk 2 mata bat ini pecah ya. Nah, ini disemprot pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di part selanjutnya nih Om Asep. Iya. Masih di Purnama Grab. Di sore hari kita mau melakukan apa ini Om Asep? Nah, sekarang kita akan melakukan edukasi tentang pruning ya. Varian Jupiter di pot ukuran 30. Tapi diprioritaskan ya, mohon maaf ya, kalau untuk pemula lebih baik varian Jupiter. Ya, varian yang genjah dulu. Varian genjah, dan kalau bisa jangan pot kecil dulu ya Mas. Iya, karena minimal ukuran menanam anggur itu sebenarnya berdasarkan pengalaman saya itu ukuran 50 liter. Ya. Itu. Untuk pemula ya. Iya. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita Om Asep. Oke. Ya. Nah, ini ada 4 batang tersier ya. Ya, jadi kalau batang kayak seperti ini disebutnya batang primer nih. Ya, kalau dia sudah melekuk ke sana, ini sekunder. Nah, kalau yang ke atas ini namanya tersier. Oh, oke. Ya, itu. Jadi harus secara teori kita paham dulu. Gitu, ya. Nah, ini ada 4 batang tersier. Ya. Nah, ini kalau pertumbuhan. Oh, ini Sama ini nih. ya, sama ini 4 ya. 1 2 3 4 ya. Iya, 4 batang tersier. Ya. Jadi awalnya ini ya, ini harus disisakan 1 daun dulu nih. Ya, Satu tunas air. Iya, tunas air kita sisakan 1 daun ya, agar nutrisi tersimpan di mata bat. Oke, sorry Om. Berarti ini dari masa pertumbuhan awal selalu disisakan 1 ya. Iya. Oke. Jadi tujuannya ini untuk memperbesar batang tersier. Ya, batang tersier. Ya. Nah, terus kemarin saya sisakan 1 daun. Nah, ini saya ambil contoh aja ya. Nah, kalau ini kan udah ukuran perkiraan 1 meter nih. Nah, ini udah layak ini untuk kita buahkan. Nanti kita pangkas. Nah, ini kita pangkas ini ya, ujungnya. Tujuannya untuk menyetop nutrisari. Enak aja lu ngomong. Nutrisari, astagfirullah. Ya, mohon maaf ya. 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 Jualan. Ya, kebetulan sih. Iya, betul. Saya jualan di rumah. Biasa ngelayanin anak-anak jadi kesebut tadi ya. Nutrisi, bukan nutrisari ya, mohon maaf ya. Ya. Nah, ini 3 nih yang kita ini dulu ya. Karena iya, karena 3 ini udah layak ini, kecuali yang ini belum, ini dia 1 nih ya. Jadi kita batasin. Ya, ini buat contoh aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini dibatasi ya. Nah, ini yang tadi kita sisakan nih, yang 1 daun. Nah, ini dibuang-buang. Oke. Ya. Tunas airnya berarti dibuang ya? Iya, dibuang. Tujuannya apa? Agar nutrisi larinya ke mata bat, tidak ke daun ini. Ya, karena mata bat ini kan nanti buat kita buahkan. Ya. Nah, cukup sampai sini aja. Berarti daun keberapa nih Om Asep dari pucuk nih? Kalau misalkan seperti ini mah kondisional aja ya, mau 1, 2, 3, 4 ya. Ini dibuang nggak apa-apa. Ya, kenapa ini kita sisakan? Ya, agar mata bat yang di bawah ini tidak pecah. Oke. Nah, gitu. Jadi nutrisi. Ya, jadi nutrisi ini dari sini dia tersalurkan, dia kemari nanti. Dia lari dia ke sini nih, ke tunas air yang masih aktif. Jadi nggak bakalan pecah ini, sepengalaman saya nih mata bat. Ya, tapi kalau ini kita hilangkan, kemungkinan besar mata bat pecah, belum waktunya. Ya, karena waktu penghentian ini kita biarkan dulu selama 1 minggu ini. Ya, 1 minggu, kalau bisa selama 1 minggu, kalau kita menggunakan organik, boleh dipupuk 3 kali. Yang penting ada space intinya ya. Ada space, ingat loh, jangan Senin dipupuk, Selasa dipupuk, tidak begitu. Ya, jadi Senin dipupuk, Rabu baru dipupuk.
Ya, jadi ada space waktu dia untuk Menyerap ya. menyerap gitu. Ya, karena bagaimanapun ini juga makhluk hidup gitu loh. Nah, ini kan kita jeda 1 minggu nih. Iya. Tadi saya bilang ya, maksud seminggu kalau bisa kalau pakai organik 3 kali pemupukan. Oke. Tapi kalau pakai kimia ya cukup 2 kali. Oh. Gitu. Jadi ada perbedaan ya. Nah, kalau pakai kimia jaraknya berapa Om? Ada beda nggak sama organik? Jarak pemupukannya? Oh, dia kalau misalkan Senin dipupuk nih, ya dia Kamis agak lebih lama. Nah, Gitu, berbeda dengan organik ya. Karena untuk menghindari overdosis dan lain sebagainya. Karena kalau organik itu kan sampai detik ini nggak ada bahasa overdosis kalau pengaplikasiannya sesuai dengan standar. Iya. Gitu loh. Kalau dosis dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya kalau kayak begini kan ini waktunya udah beda pupuk nih. Ya, Saya kalau pertumbuhan itu menggunakan pupuk POC buah. Kalau pertumbuhan ya. Tapi kalau sudah mendekati waktu pruning ini saya menggunakan pupuk bongkol pisang atau kulit pisang dicampur dengan daun kelor. Oke. Itu pupuk pembuahan saya. Dan masih dari beberapa tahun yang lalu masih dipertahankan. Iya, jadi dosisnya 1 cup itu ya dicampur 5 liter air. Ya 1 cup 240 mili ataupun 350 mili nggak jadi masalah. Yang penting ukuran airnya pokoknya minimal 3 liter. Minimal 3 liter. Maksimal 5 liter. Maksimal 5 liter. Gitu. Disiram jenuh. Oke. Gitu. Nah, kalau udah dikasih pupuk 3 kali, tinggal di sini cari mata bat yang potensi nih. Di mana? Ya, tapi ini kita kembali lagi ya. Ini variannya Jupiter. Kalau Jupiter bebas ya. Kalau kiranya misalkan ada mata bat yang agak menonjol, sudah pangkas saja di sini. Nah, spread. Gitu. Ya ini contoh aja, ini enggak saya pangkas, ini belum waktunya ya. Gitu, sayang saya juga. Ya. Berarti kira-kira kapan ya Mas Asep untuk mangkas ini? Mangkas ini nanti 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu. Nanti tiga tersier ini ya. Kalau ini dia agak belakangan dia. Ya gitu, mudah-mudahan nanti kita update bawa kembang banyak gitu loh. Insya Allah lah minggu depan pada saat pengangkasan Insya Allah saya datang lagi lah. Iya, ya. Kalau sempat ya. Iya. Kok aku sempet? Gimana sih? Ya begini nih kalau jadi narasumber tambahan ini. Ya, jadi YouTubernya mau kagak ini jadinya. Ini masih update aja ya di medsos saya. Ya. Teman pantangin terus Facebook Pro-nya dari Asep Purnama ya. Ya. Oke lanjut Mas Asep. Ya, jadi kalau udah begitu berarti udah dipangkas. Udah tinggal kita berdoa. Kuncinya ini kan ikhtiar udah. Ya tetap semua hasilnya Allah punya urusan. Nah, gitu. pohon anggur milik Allah ya. Iya, karena ini kan bagian daripada makhluk hidup juga. Itu. Satu pertanyaan sebelum kita tutup Mas Asep, setelah dipangkas semprotnya Mas Asep masih pakai bawang putih, tembakau sama itu enggak? Air. Parah itu mah. Emang pohon apa ini loh? Jadi menurunin derajat. Ini pohon sultan masa dicerakan tinja. Emang dikira pondok dongdong. Kacau. Oke, pertanyaan terakhir Mas Asep sebelum kita tutup. Setelah dipangkas nih nanti nih, Mas Asep masih pakai pestisida organik rendaman air bawang putih sama tembakau nggak? Saya masih sebenarnya kalau bawang putih ya, kadang-kadang bawang putih pakai daun paya, kadang-kadang apa itu namanya minyak mimba. Tapi untuk saat ini ya, mungkin sekitar ada 4 bulan lah, saya sudah nggak melakukan penyemprotan seperti itu. Iya. Karena alhamdulillah, karena memang cuacanya panas ya, jadi hama jarang. Betul. Gitu loh. Hampir semua pohon-pohon saya alhamdulillah subur gitu loh. Gitu. Jadi jarang. Kalau musim hujan jangan coba-coba nggak disemprot ya. Kalau musim hujan lebih baik Allahu a'lam bishawab udah. Nah, Pasrah aja udah. Ya, itu mah udah di luar dari kemampuan kita. Saya aja pribadi kalau saya ceritain panjang kali lebar, hancur pohon anggur kita. Ya, kadang-kadang ada konsumen pakai atap UV Om ya. Iya, kadang-kadang banyak konsumen WA ke kita. Omku, tolong dong pohon anggur saya seperti ini. Cuma dalam hati saya pohon anggur saya juga parah. Jadi saya kagak bisa menolong. Nah, nanti kalau sudah dipangkas seperti ini ya, kalau pengalaman saya nih yang saya lakukan sampai detik ini ya, nanti kan kita pangkas di sini nih, terserah di mata bat berapa nih, ya. Terus dipotong misalkan ini 2 daun dah, tujuannya untuk 2 mata bat ini pecah ya. Nah ini disemprot pakai PSB ya, Oh. PSB,
Ya, nanti hasil kembangnya luar biasa maksimal. Ini salah satunya mondrop ini setelah saya pangkas. Ini saya semprot pakai PSB. 4 kali saya penyemprotan. Itu tujuannya membantu agar semua matabat pecah. Nanti kalau disemprot PSB nih sampai detik ini nanti bukan 2 doang yang pecah matabat, kemungkinan di sini pecah semua. Sama kayak yang tadi saya bilang di mana itu yang Mbak Santi saya. Itu semua. Ada yang Jupiter di depan itu ya hampir semua matabat pecah itu. Jadi satu tersier kemungkinan bisa membawa 20 kembang. Tadi Om Asep bilang penyemprotan PSB itu 4 kali. 4 kali 4 saya. kali. Nah itu jaraknya gimana Mas Asep? Oh enggak, itu maksudnya varian-varian tertentu. Tapi kalau Jupiter ini yang tadi saya bilang kalian mupuk kalian semprot seminggu 3 kali atau 2 kali. Jadi kondisional gitu loh. Kalau yang tadi kan yang saya bilang 4 kali itu mondrop. Mondrop ini kan agak-agak bandel ini. Ya, nyemprotnya juga harus baca Yasin dulu. Saya 3 kali baru berhasil. Enggak intermejo aja. Oke. Ya. Harus dibedakan sih Om ya. Iya, tadi saya bilang makanya setiap anggur itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita memang sih secara umumnya semua juga sama gitu loh. Tapi ada sedikit banyaknya perbedaan juga gitu. Pada saat mau mangkas ya, ada waktu-waktu yang berbeda gitu. Betul. Oke, ada lagi yang mungkin mau disampaikan Om Asep? Dah, itu aja ya. Ya sepengalaman saya, ya insya Allah nanti juga bawa kembang. Yang mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, Iya. amin, ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu Om Asep, sekali lagi Bapak Official mengucapkan terima kasih nih atas konten dadakannya. Saking dadakan tadi saya mau bilang nutrisi jadi nutrisari, ya mohon maaf. Oke, sebelum kita tutup Om Asep, Ya. ada pantun lagi? Ada pantun kita ya. Ikan sepat, ikan gabus, Cakep. buru-buru cepat pulang. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.